abdomen atau rectus abdominalis ya. Bagaimana cara mengukurnya atau cara menentukannya? Sebelumnya adalah dokter boleh menggambar di tubuh pasien tentunya, tetapi sebelumnya kan kita harus sama-sama latihan dulu ya sebelum langsung ke pasien. Jadi nanti kita sama-sama pisahkan dulu di tulang diafragma ini, tulang rusuk ya. Kita ini misalkan mamae, kemudian kita cari dulu tulang rusuknya seperti ini ya. Kemudian kita buat garis imajiner, kemudian di sias kiri dan sias kanan atau tulang yang menonjol di sini. Kemudian kita buat garis imajiner. Nah, kemudian kita membuat midline ya di umbilikal ini di pertengahan seperti ini. Kemudian kita garis, tarik, kemudian di mid clavicula juga dokter membuat garis imajiner sehingga nanti akan tampak ada beberapa garis untuk awal-awal dokter melakukan sighting. Nah, di mana kita menentukan titiknya adalah dari sias dan umbilikal. Baik itu dokter tergantung stoma yang mau digunakan itu iliostomi atau kolostomi. Kalau iliostomi berarti kita biasanya ada di kuadran kanan. Kalau kolostomi ada di kuadran kiri, tapi tergantung dari kondisi ususnya tentunya. Ya, tapi dokter tidak boleh memastikan kepada pasien nanti dioperasi di sebelah kiri, tiba-tiba jadi di sebelah kanan, dokter bisa dituntut kan? Ya, kenapa kemarin katanya di sebelah kiri, di sebelah kanan? Disampaikan tergantung dari kondisinya. Tetapi yang direncanakan adalah misalkan sebelah kiri. Setelah dokter misalkan mau melakukan iliostomi, berarti kalau iliostomi cenderung di sebelah kanan. Kalau iliokonduit bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, kalau setelah dari sias, kemudian ditarik garis imajiner ke umbilikal, ya, ke umbilikal, kemudian ditarik, kalau ada yang mengatakan, literatur mengatakan 2 inci atau 5 cm arah lateral. Nah, itu adalah ada di otot abdomen. Tapi ini bukan patokan pasti. Dokter kasih aja dulu titik, ya, di titik misalkan. Oh ya, nah titiknya di sini. Nah, untuk memastikan, ya, dokter suruh pasiennya berbaring tanpa bantal. Jika pasiennya lemah, diangkat kepalanya, kemudian diberitahu, dilihat ibu jari kakinya. Nanti pada saat mengangkat kepala melihat ibu jari, tangan dokter meraba bagian yang mengeras di abdomen. Itu adalah otot abdomennya. Jadi di sana dokter harus membuat titik. Kalau tadi sudah di titik sepertiganya berarti di tempat yang keras, berarti di sana. Kasih tanda dulu. Kasih tanda. Kemudian kalau pasiennya bisa duduk, disuruh duduk. Misalkan di sini ya. Ini kan tulang sias peilis. Kemudian ini umbilikal. Ditarik sepertiganya misalnya seperti berarti di sini. Ini lagi tidur, keras di sini. Berarti kan harusnya di sini. Kemudian pasiennya suruh duduk. Duduk ibu. Ketika kalau tadi tidak terlipat, berarti aman, boleh di sana. Tapi kalau yang abdomennya lipatan lemaknya banyak, ini kejepit yang titik ini, berarti harus dialihkan, bukan ke bawah, tetapi ke atas, seperti ini. Kalau ke atas, ini telunjuknya tidak terjepit dan masih terlihat oleh pasien, bukan oleh yang menilai, tetapi oleh pasien. Karena tujuannya adalah setelah pasien dipasang stoma, dia mandiri. Oke, sebelah sini. Kemudian, karena pasiennya mungkin muslim, dia harus sholat. Kemudian setelah duduk, ini sudah dipindah nih, tadi kejepit, dipindah ke atas. Atau misalkan karena tadi nggak kejepit, berarti masih di sini kan. Kemudian pasien setelah duduk disuruh untuk ruku atau jongkok. Jika pada saat ruku atau jongkok, telunjuknya tidak terjepit, berarti di sana dokter tepat memberikan titik, ya, atau memberikan side markingnya nanti. Berarti yang terpenting tidak boleh kejepit karena akan mengakibatkan iskemi. Jangan terlalu ke arah lateral, ya. Kemudian harus terlihat untuk pasien melakukan perawatan secara mandiri karena bisa terlihat. Kemudian hati-hati. Kenapa harus 5 cm dari umbilikal? Kenapa harus sepertiga? Dan kenapa harus ada di traktus abdominal ini? Karena seperti tadi dokter Agus sampaikan, jika ada ke arah sias, di area tonjolan, di sini ada stomanya. Dokter akan kesulitan melakukan perawatan karena nanti bocor, iritasi karena ada tulang yang menonjol.
atau hernia parastomal karena ikatannya kurang kuat ya dok, gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi, nah satu lagi pada saat duduk jongkok dan terlentang, dokter harus memastikan garis ikat pinggangnya di mana pasien ini. Kan kalau teis mah di sini pas umbilikal, tapi kan ada juga yang di bawah umbilikal atau di atas umbilikal. Kalau seandainya kebiasaannya di atas umbilikal, si stoma bag ini tidak boleh kejepit oleh baju bagian bawah, gitu. Tapi kalau seandainya biasa di bawah umbilikal, berarti tidak boleh di bawah umbilikal, berarti harus naik, gitu. Ya, kalau biasanya di atas umbilikal karena suka sering masuk angin, dipindahkan ke area bawah. Yang penting kata kuncinya berada di otot perut. Itu untuk stoma sliding, dan ini wajib dikerjakan oleh pasien-pasien yang elektif, yang emergency itu tidak, dan anak ya, dan anak itu tidak sulit. Untuk sighting, jelas ya dok? Udah jelas rasanya. Ada pertanyaan nggak? Mau saya tambahin. Oke, maaf ya, sudah makan. Jadi gini, sebenarnya gambar ini itu namanya juga imaginer. Kita aja buat kita yang sebagai pembuat stoma sliding. Dan bukan berarti pasien harus kita bangun. Ya, mana-mana. Sementara sliding aja kita ada informannya. Kalau dia pertama juga tidak boleh. Ya, yang dipaksa kalau nggak mau nanti aja di sana. Karena gini dok, saya benar. Bahkan saya dilempar tatakan karena mau sliding. Karena kita bila kerasnya nggak keras, jadi masuknya tidak jadi dokter jadi ini jadi kalau misalkan ini berarti susah banget ini tiga jari dari umbilikal atau dari 3 jari di atas ya dari sini gitu. Nanti untuk memudahkan kalau sudah tahu baru kita cakra garis cakra gini. Nah udah cakra gitu terus baru dia suruh terlentang. Sekarang kemungkinan di situ lah nanti dibikin stomanya. Tapi sekarang kan belum tentu ada di rectus abdominalis. Untuk menentukannya yaitu disuruh terlentang ini terus dia. Kalau idealnya sih memang sudah dipasang kantong. Jadi pasang kantong ini suruh lihat jarinya. Terlihat nggak Bu ini gambar ini? Yang dicakar tadi di gambar atau dibuletin gitu ya, terlihat enggak? Kalau tidak terlihat ini berarti bukan di situ ya, kita cari lagi sampai dia bisa terlihat tapi ada di sekitar tadi gambar yang tadi ini ya. Soal itu tadi suruh sambil duduk juga sama, ruku juga sama, kelihatan enggak? Nah terus kalau yang di sini tadi di gambar ini dia mengeras ini berarti dia tidak cocok karena ada di otot perut. Sekarang duduk juga sama, ibu lihat nih